Media Malaysia tak percaya. Supporter Indonesia dan Jepang kompak. Rayakan kelolosan Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Media dan publik sepak bola Malaysia tampaknya masih belum percaya dengan capaian fenomenal timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Garuda berhasil mengalahkan tim kuat Tiongkok dengan skor tipis 1-0 dalam laga penuh gengsi yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 lalu. Kemenangan ini memastikan Indonesia melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Yang menarik, keberhasilan timnas Indonesia ini tak hanya dirayakan oleh pendukung merah putih, tetapi juga mendapatkan sambutan hangat dari para supporter Jepang. Keakraban kedua kubu supporter ini menjadi pemandangan langka di kancah sepak bola Asia dan menjadi buah bibir di berbagai platform media sosial, bahkan menyita perhatian media-media luar negeri. Pertemuan antara Indonesia dan Jepang akan terjadi dalam laga terakhir grup yang akan digelar pada 10 Juni 2024 mendatang di markas Samurai Biru. Namun laga ini hanya menjadi laga hiburan bagi tuan rumah Jepang, karena skuad asuhan Hajime Moriyasu tersebut sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, usai menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan dan memuncaki klasemen grup tanpa bisa dikejar oleh tim manapun. Sementara bagi Indonesia, kemenangan atas Tiongkok menjadi penentu nasib mereka untuk melanjutkan perjuangan di babak keempat. Pelatih kepala timnas, Patrick Kluivert, yang baru beberapa bulan menukangi skuad Garuda, sukses membawa perubahan signifikan dalam gaya bermain tim. Kombinasi antara pemain naturalisasi dan talenta lokal berhasil meredam agresivitas Tiongkok, dan satu gol semata wayang dari oleh Romeni menjadi pembeda. Usai laga, euforia besar pecah di media sosial. Namun bukan hanya sekadar merayakan kemenangan, supporter Indonesia juga menunjukkan sportivitas tinggi dengan memberikan ucapan selamat kepada supporter Jepang atas keberhasilan negara mereka melaju otomatis ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selamat Jepang, kalian luar biasa. Kita bertemu di babak terakhir grup dengan penuh rasa hormat. Tulis akun Garuda Fans 1945 di Twitter yang mendapat lebih dari 20.000 like dan ribuan retweet. Lebih menarik lagi, kedatangan supporter Indonesia ke Jepang jelang laga penutup grup disambut meriah oleh fans tuan rumah. Banyak supporter Jepang terlihat menyambut fans Indonesia di bandara dengan spanduk berisi pesan selamat datang dan ucapan selamat atas kemenangan melawan Tiongkok. Hal ini menjadi bentuk balasan atas sambutan hangat yang sebelumnya diberikan supporter Indonesia saat fans Jepang bertandang ke Jakarta beberapa bulan lalu. Ini lebih dari sepak bola. Ini adalah persahabatan dan saling menghargai antar bangsa, ungkap seorang supporter Jepang di Tokyo yang membawa bendera Indonesia dan Jepang secara bersamaan di stasiun Shibuya. Pemandangan harmonis ini memicu kecemburuan dari sebagian netizen dan media Malaysia. Sejumlah tajuk berita dari media Malaysia secara tersirat menyoroti bahwa keberhasilan Indonesia diragukan. Bahkan ada yang menyebut bahwa Garuda hanya beruntung bisa mengalahkan Tiongkok. Namun komentar negatif tersebut langsung ditepis oleh komunitas netizen Asia Tenggara yang justru memuji progres luar biasa timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Analis sepak bola dari Jepang, Takeshi Nakata, juga memuji permainan Indonesia. Mereka pantas berada di babak keempat. Saya percaya, di bawah Patrick Kluivert, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru Asia. Mereka bermain berani, terstruktur, dan penuh semangat, ujar Nakata kepada NHK Sports. Kini, timnas Indonesia telah tiba di Jepang untuk menjalani laga terakhir kontra Jepang pada 10 Juni 2025. Meski tidak berpengaruh pada kelolosan, pertandingan ini tetap penting untuk menjaga momentum dan moral tim. Patrick Kluivert dalam konferensi pers menegaskan bahwa mereka tetap mengincar hasil terbaik, bukan hanya sekadar formalitas. Saya ingin anak-anak bermain maksimal. Kita akan menghadapi tim hebat seperti Jepang, dan ini akan menjadi pengalaman besar bagi semua pemain kami, ujar Kluivert. Sementara itu, komunitas supporter dari kedua negara berencana menggelar acara nonton bareng dan parade damai sebelum pertandingan. Mereka ingin menunjukkan bahwa sepak bola tak hanya tentang rivalitas, tapi juga sarana untuk mempererat persahabatan antar bangsa. Indonesia boleh bangga, tidak hanya karena mereka melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga karena mereka berhasil membangun citra positif di mata publik sepak bola Asia. Sebuah perjalanan yang belum selesai, namun penuh harapan dan optimisme untuk masa depan sepak bola nasional. Media dan publik sepak bola Malaysia tampaknya masih belum percaya dengan capaian fenomenal timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pasukan Garuda berhasil mengalahkan tim kuat Tiongkok dengan skor tipis 1-0 dalam laga penuh gengsi yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 lalu. Kemenangan ini memastikan Indonesia melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Yang menarik, keberhasilan timnas Indonesia ini tak hanya dirayakan oleh pendukung merah putih, tetapi juga mendapatkan sambutan hangat dari para supporter Jepang. Keakraban kedua kubu supporter ini menjadi pemandangan langka di kancah sepak bola Asia dan menjadi buah bibir di berbagai platform media sosial, bahkan menyita perhatian media-media luar negeri. Pertemuan antara Indonesia dan Jepang akan terjadi dalam laga terakhir grup yang akan digelar pada 10 Juni 2024 mendatang di markas Samurai Biru. Namun laga ini hanya menjadi laga hiburan bagi tuan rumah Jepang, karena skuad asuhan Hajime Moriyasu tersebut sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 usai menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan dan memuncaki klasemen grup tanpa bisa dikejar oleh tim manapun. Sementara bagi Indonesia, kemenangan atas Tiongkok menjadi penentu nasib mereka untuk melanjutkan perjuangan di babak keempat. Pelatih kepala timnas, Patrick Kluivert, yang baru beberapa bulan menukangi skuad Garuda, sukses membawa perubahan signifikan dalam gaya bermain tim. Kombinasi antara pemain naturalisasi dan talenta lokal berhasil meredam agresivitas Tiongkok, dan satu gol semata wayang dari Oleh Romeni menjadi pembeda. Usai laga, euforia besar pecah di media sosial. Namun bukan hanya sekadar merayakan kemenangan, supporter Indonesia juga menunjukkan sportivitas tinggi dengan memberikan ucapan selamat kepada supporter Jepang atas keberhasilan negara mereka melaju otomatis ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selamat Jepang! Kalian luar biasa. Kita bertemu di babak terakhir grup dengan penuh rasa hormat. Tulis akun Garuda Fans 1945 di Twitter yang mendapat lebih dari 20.000 like dan ribuan retweet. Lebih menarik lagi, kedatangan supporter Indonesia ke Jepang jelang laga penutup grup disambut meriah oleh fans tuan rumah. Banyak supporter Jepang terlihat menyambut fans Indonesia di bandara dengan spanduk berisi pesan selamat datang dan ucapan selamat atas kemenangan melawan Tiongkok. Hal ini menjadi bentuk balasan atas sambutan hangat yang sebelumnya diberikan supporter Indonesia saat fans Jepang bertandang ke Jakarta beberapa bulan lalu. Ini lebih dari sepak bola. Ini adalah persahabatan dan saling menghargai antar bangsa, ungkap seorang supporter Jepang di Tokyo yang membawa bendera Indonesia dan Jepang secara bersamaan di stasiun Shibuya. Pemandangan harmonis ini memicu kecemburuan dari sebagian netizen dan media Malaysia. Sejumlah tajuk berita dari media Malaysia secara tersirat menyoroti bahwa keberhasilan Indonesia diragukan. Bahkan ada yang menyebut bahwa Garuda hanya beruntung bisa mengalahkan Tiongkok. Namun komentar negatif tersebut langsung ditepis oleh komunitas netizen Asia Tenggara yang justru memuji progres luar biasa timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Analis sepak bola dari Jepang, Takeshi Nakata, juga memuji permainan Indonesia. Mereka pantas berada di babak keempat. Saya percaya, di bawah Patrick Kluivert, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru Asia. Mereka bermain berani, terstruktur, dan penuh semangat, ujar Nakata kepada NHK Sports. Kini, timnas Indonesia telah tiba di Jepang untuk menjalani laga terakhir kontra Jepang pada 10 Juni 2025. Meski tidak berpengaruh pada kelolosan, pertandingan ini tetap penting untuk menjaga momentum dan moral tim. Patrick Kluivert dalam konferensi pers menegaskan bahwa mereka tetap mengincar hasil terbaik, bukan hanya sekadar formalitas. Saya ingin anak-anak bermain maksimal. Kita akan menghadapi tim hebat seperti Jepang, dan ini akan menjadi pengalaman besar bagi semua pemain kami, ujar Kluivert. Sementara itu, komunitas supporter dari kedua negara berencana menggelar acara nonton bareng dan parade damai sebelum pertandingan. Mereka ingin menunjukkan bahwa sepak bola tak hanya tentang rivalitas, tapi juga sarana untuk mempererat persahabatan antar bangsa. Indonesia boleh bangga, tidak hanya karena mereka melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga karena mereka berhasil membangun citra positif di mata publik sepak bola Asia. Sebuah perjalanan yang belum selesai, namun penuh harapan dan optimisme untuk masa depan sepak bola nasional.